Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel kesayangan kita, Belajar Asik Menyenangkan. Oke teman-teman, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di matematika kelas 6 ya. Kita pakai buku terbitan tahun 2021. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan simetri lipat halaman 1 sampai 4. Teman-teman kalau ingin menonton video yang kemarin sudah Bapak cantolkan di pojok kanan atas itu, atau teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi. Tapi sebelum itu tetap subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita lanjutkan di halaman yang berapa ini? Halaman 5 ya. Oke, kemarin kita terakhir di halaman 4, jadi sekarang kita di halaman 5. Nomor 3, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bangun yang memiliki sumbu simetri di bawah ini. Nah, titik B dan N saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis BN berpotongan dengan sumbu simetri. Nah, garis BN, oke. Teman-teman, ini artinya garis ini, garis dari sini sebentar. Oke, ini garis ini ya sampai ke bawah terus ini namanya sumbu simetri. Kenapa dinamakan sumbu simetri? Karena garis ini adalah garis yang membagi bangun ini menjadi dua bagian yang sama persis. Bagian di sebelah ini kanan ya, sama dengan bagian di sebelah kiri. Jadi sumbu simetri itu melipat sebuah bangun atau sebuah gambar menjadi dua bagian yang sama persis ya. Oke. Nah, titik B dan N ini saling bersesuaian. Nanti ketika ini dilipat, maka B ini akan menempati N, akan berhimpit di N. Ya, akan berhimpit di N. Oke. Nah, kemudian ketika kita tarik garis B ke N ini, maka akan berpotongan di titik Q. Nah, kemudian jaraknya B ke Q ini 3 kotak, jaraknya Q ke N ini juga 3 kotak. Jadi jaraknya sama antara B ke Q dan Q ke N. Nah, itu artinya begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat titik O dan P saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis OP berpotongan dengan sumbu simetri. Nah, sama, O ini juga begitu. O dengan P ini saling berhimpit. Ya. Jadi jarak antara O ke R ke P ini juga sama, ya. R ke P sama ya. Jadi R ke P sama R ke O ini sama jaraknya, ya. Oke. Ini juga sama, Pak. D sama L sama juga, ya. K sama E juga sama. F sama J juga sama. G sama I juga sama. Ya, nah seperti itu. Oke. Bandingkan panjang garis Q ke B, ya, Q ke N, kemudian R ke D. Sama R, oh ini R ke O ya ini ya. Oh. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini. Bangun datar di samping memiliki simetri lipat. Nah, ini simetri lipatnya di sini, teman-teman. Nah, ini simetri lipatnya. Kenapa kok di sini? Karena ketika kita melipat di sini, maka bagian ini dengan bagian ini itu sama. Dengan A nanti berhimpit ke G, B berhimpit ke F, kemudian C berhimpit ke E, seperti itu ya. Bagaimana garis CE memotong sumbu simetri ya? CE memotong sumbu simetri di mana? Di J. Nah, sehingga jarak
CJ sama J ke E ini sama. Oke. Jika panjang garis BI 25 mm, berapa milimeter panjang garis FI? Nah, jika BI ini 25, maka IF juga 25. Nah, sama. Karena apa? B ini akan berhimpit di F. Kalau berhimpit di F berarti jaraknya ini dengan jaraknya ini pasti sama. Ya, oke. Begitu teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini. Halaman selanjutnya. Bagaimana cara menggambar simetri lipat pada bangun datar? Ini sekarang kita harus bisa menggambarnya teman-teman ya. Ketika ada gambar nomor 1 ini, ayo gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara kamu menggambarnya. Nah, oke, ini ada bagian separuh dari bangun datar, kita disuruh menggambarnya di sini teman-teman. Nah, menggambarnya di sini. Ya, kira-kira bagaimana cara menggambarnya? Tentunya sangat mudah sekali dengan konsep yang tadi teman-teman ya. Oke. Ini kita lihat mulai dari sini. Jaraknya ke sini berapa kotak? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti kita ngitungnya dari sini juga 4 kotak ke sini. Nah ya. Kemudian belok ke sini teman-teman. Nah, belok ke sini, kemudian turun ke bawah 2 kotak, dan ke sini. Berapa kotak ini? 5 kotak ya. Kemudian ke bawah 3 kotak. Ke bawah 3 kotak. Sini, lalu ke sini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ini kurang ke bawah sedikit. Nah, ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, ini bangun yang kita hasilkan. Penjelasannya gimana? Seperti ini. Ya. Oke, penjelasannya begini. Oke. Penjelasannya begini. Ketika dari titik ini ke sini ini 4 kotak, maka ini ke sini juga 4 kotak. Kemudian ini ke sini 2 kotak, ini ke sini juga 2 kotak. Lalu turun berapa ini? 2. Ini juga turun 2. Lalu ke sini 5 kotak, ini juga 5 kotak. Dan titiknya ini sama ini harus lurus, teman-teman. Nah, ini juga sama, ini lurus semua. Ini juga sama, ini lurus. Ini juga lurus. Nah, ya. Kemudian ini ke sini 3 kotak, ini ke sini juga 3 kotak, dan ini sama ini berhimpit lurus. Ini juga gitu, lurus dengan yang ini. Sehingga kalau bangun ini dilipat di garis AB, maka akan langsung berhimpit di sini. Ya, oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Ayo kita gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Nah, teman-teman ini harus menggunakan menjiplaknya ini di buku kotak ya, sehingga teman-teman nanti bisa menghasilkan yang pas. Kalau Bapak di komputer ini saya langsung bisa membuat bangun ini ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nanti itu harus menjiplaknya di buku kotak. Nah, kalau Bapak langsung begini ya, ini sudah sama persis ya. Oke. Ini sebenarnya nggak ada jaraknya ya, nggak boleh ada jaraknya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman harus menjiplak ini sehingga nanti teman-teman bisa membuat bangun yang sama persis. Oke. Oke, kemudian yang terakhir, ayo jelaskan sifat-sifat sumbu simetri yang kamu gunakan untuk menggambar bangun datar yang lengkap. Jadi, sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifatnya sumbu simetri.
yang pertama kita fokus di jarak tadi ya. Jarak antara ya. Jadi yang pertama itu jaraknya ini dulu harus sama persis, jarak antara ini sumbu simetri dengan titik. Misalnya ini ya. Sumbu simetri dengan titik ini, maka harus sama dengan jarak sumbu simetri dengan titik yang lain yang ada di seberangnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita tulis saja di sini teman-teman ya. Semoga bisa. Oke. Jadi sumbu simetri, yang pertama itu membagi bangun sama persis menjadi dua bagian. Ya, Pak, boleh 4 bagian? Boleh. Asalkan sama persis loh ya, sama persis pokoknya. 2 bagian sama persis. Bagian ini coba dihapus dulu aja ini ya. Jadi bagian ini sama persis dengan bagian ini, maka ini sumbu simetrinya di sini. Di titik, di garis AB ya. Oke, jadi intinya begitu. Sehingga kalau dua bagian ini sama persis, maka jarak-jaraknya sama semua. Sudutnya ini dengan ini juga sama semua. Ya, sudutnya ini dengan ini sama semua. Ya, sudutnya ini sama semua, sudutnya ini sama ini juga sama semua. Nah, jadi sehingga bentuknya panjang, sisi, dan sudutnya sama semuanya. Oke? Seperti itu. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, terus belajar untuk Indonesia lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.